Saudara, sorotan berikutnya, Majelis Hakim sidang kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menyindir cara kerja para terdakwa yang merupakan bagian dari intelijen yang dinilai jauh dari profesional. Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Freddy Ferdian mengaku heran dengan metode yang digunakan 4 anggota BAIS TNI yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Freddy menilai tindakan yang diduga dilakukan para terdakwa tidak mencerminkan standar kerja intelijen. Freddy juga menyinggung aspek teknis seperti menggunakan masker atau penutup wajah yang menurutnya seharusnya menjadi hal mendasar dalam operasi intelijen. Menanggapi hal tersebut, Dandenma BAIS Kolonel Infanteri Heri Heriadi yang hadir sebagai saksi menyebut para terdakwa tidak menjalankan fungsi intelijen operasional dalam keseharian. Saya itu orang tidak tahu intel, saya kan bukan intel, bukan orang intel. Mungkin teman-teman juga sama yang tentara-tentara ini juga. Lihat kayak gitu kok amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah terlatih, nggak usah orang BAIS ini. Ini kan malu-maluin BAIS ya. Judulnya kan dalam tanda kutip malu-maluin BAIS. Kok caranya kok jelek banget, berantakan. Kalau misalnya ditugas kasan musuh untuk ngerit musuh gitulah. Ya itu kamu ada musuh itu sana, kamu raid. Ya nggak begitu amat maksudnya gitu. Kita kan pakai main cantik dulu kan. Harus bagaimana? Oh ada CCTV, oh pakai jaket lah, pakai masker lah, pakai penutup muka lah. Masa di tengah jalan nggak pakai helm, nggak pakai ini kan? Nah ini kan jadi kok lucu-lucuan bagaimana gitu kan? Saya aja yang tidak pasukan tempur aja paham yang begitu-begitu. Nah menurut pendapat saudara, ini kerjanya orang BAIS begini kan? Siap izin kami tidak berpendapat masalah itunya, tapi kami pribadi aja. Saya juga bilang pribadi, kok goblok banget yang gitu. Siap, kami pribadi karena keseharian kami di Denmark memang tidak mengurus hal-hal yang keluar, apalagi yang seperti itu. Kami semua fokus ke pelayanan-pelayanan. Dan hari ini sidang kembali dilanjutkan dengan menghadirkan 3 orang saksi ahli, salah satunya mantan Kabais TNI, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Kepada Ponto, hakim menanyakan soal kemungkinan para terdakwa menjadi double agent untuk orang di luar BAIS yang ingin melukai Andri Yunus. Ponto tegaskan hal itu sangat mungkin terjadi. Terima kasih. Apakah bisa orang luar, dalam hal ini non BAIS TNI, menggunakan personil BAIS TNI dalam hal ini Denmark? Jadi anggota yang di Denmark itu dipakai oleh orang lain. Ya bisa saja. Kan ada double agent. Di intelijen kan tidak dinafikan adanya double agent. Nah, yang ini jadi bisa saja. Apakah ada di tubuh para terdakwa? Nah, itu tergantung nanti pemeriksaan. Apakah dalam pemeriksaan ini bisa terbukti ada double agent? Apakah dia ada berkenangan dengan orang lain yang nanti bersama-sama, ada mungkin orang lain yang punya dendam juga sama Andri, terus menggunakan tangan-tangan mereka, itu bisa saja. Nah, di pengadilan ini nanti bisa dibongkar.